Jadi tadi kepikiran mau nge-share perintilan-perintilan yang menurut pribadi ini penting di-share ke teman-teman drummer, khususnya umumnya ke teman-teman musisi yang lain sih. The time is 8:00 p.m. Siap Nyonya. Ini laptop aja deh begituan aya nama euy. Dudat aya asistenan. Oke, jadi di sini mau nge-share ada beberapa poin, mungkin ada 9 atau 10 lah, tapi ini mungkin berguna buat teman-teman. Jadi di sini mau nge-share yang pertama deh. Ada istilah ketika kita lagi briefing atau latihan, kita suka nyebut bagan lagu nih, biasanya bagan lagu atau misalkan istilah-istilah semacam tuti. Nah, tuti itu apa sih? Tuti itu kalau kita bahasakan mudahnya, ritme dan nada, ritmik dan nadanya itu sama bersamaan dan dimainkan sama semua instrumen. Jadi misalkan kayak kalian udah sering dengar sih sebenarnya kalau tuti ini. Contohnya kayak pap, pap, tarap, tap, tarap, tap, 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 kayak gitulah. Nah itu tuh semua dimainin, pattern yang itu tuh dimainin sama instrumen lain semua. Ritmenya sama, misalkan pararap, pararap, parapap, pararap, 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 pap. Nah itu tuh mau drum, bass, keyboard, gitar, mainin itu semua ritmik dan nadanya juga sama. Tapi bisa jadi nadanya mungkin ada suara duanya. Yang jelas ritmenya sama. Nah itu tuti. Jadi kalian kalau misalkan lagi ngaransemen lagu tuh biasanya kan suka pengen munculin tuh skillnya. Biasanya suka bikin tuti, aransemennya tuh diselipin tuti-tuti gitu. Terus selain tuti juga biasanya fill in nih untuk drummer. Untuk orang awam biasanya dia bilangnya ngerol ya. Non sih? Orang awam tuh nyebutnya teh ngetril, ngetril apa? Ngerofel. Nah, ngerofel biasanya orang-orang nyebutnya tuh ngerofel. Oke, nanti bagan ini ngerofel ya. Nah, itu tuh kalau istilah gayanya tuh fill in gitu. Jadi beberapa ketuk terakhir atau beberapa bar terakhir, biasanya satu bar terakhir dia fill in. Nah, itu misalkan ada 4 bar, 3 bar ngebeat, 1 bar fill in. Nah biasanya gitu, itu namanya fill in atau yang biasa awam bilang ngerofel, variasi lah gitunya. Nah ada juga sih istilah-istilah lain, banyak banget istilah-istilahnya, semacam repeat, crescendo, decrescendo. Nah repeat itu pasti diulang bagannya, misalkan refnya repeat, refnya diulang. Nah itu sebenarnya sih jarang kalau kita briefing, biasanya pakai bahasa diulang. Tapi kalau misalkan kalian denger repeat pasti udah ngerti ke situ. Nah, bagan lagu nih. Kalau kalian biasanya nyebut bagan yang setelah intro itu pasti song. Atau song 1, song 2 biasanya gitu kan. Tapi kalau bahasa musiknya biasanya aku dengarnya sih verse 1, verse 2. Verse 1, verse 2. Jadi kalau biasanya song 1, song 2. Jadi satu paragraf misalkan itu song 1, satu paragraf song 2. Nah itu verse 1, verse 2. Nah untuk ref itu sebenarnya nama aslinya chorus. Nah sebelum chorus biasanya ada jembatannya tuh. Biasanya ada lirik apa gitu. Nah itu disebutnya pre-chorus. Pre-nya? Pre-chorus. Nah kalau biar nggak bingung, jadi ketika ada bagan kan biasanya verse 1 sama verse 2 tuh chordnya sama, patternnya sama. Tapi ketika sebelum ref ada sedikit chord yang berbeda menjembatani menuju ref, itu namanya pre-chorus atau refnya tersebut disebutnya chorus. Nah ketika ngobrol sama musisi luar, waktu itu pernah ada teman ngobrol sama musisi luar, dia bilang bagan ref. Nah si orang luar itu bingung,
malah kayak sedikit ketawa mungkin karena dia nggak tahu bahasa kita tuh ref, kata dia oh chorus lah, kita biasanya bilangnya ref, nggak tahu refren mungkin ya, kepanjangannya tuh refrennya. Refren bahasa kitanya refren, tapi di bahasa musiknya chorus. Nah sebelum chorus itu pre-chorus, bridgingnya menuju chorus. Nah setelah itu masih banyak lagi, ada grande. Nah grande ini biasanya dipakai istilah untuk suasana megah, dibikin grande ya, oh bikin megah, oke biasanya simbal doang atau floor doang. Terus ada crescendo itu semakin lama semakin kencang, bukan temponya ya tapi dinamikanya, kayak tata. Nah itu crescendo. Kalau di crescendo sebaliknya, dari kencang ke pelan, kayak fade in fade out. Nah crescendo makin kencang, decrescendo makin pelan. Terus masih banyak lagi, ada format itu kalau biasanya di intro ada vokal solo biasanya sama piano, atau mungkin dia juga solo sendiri cuma dikasih chord dreng tapi dia nggak nempo. Nah itu biasanya dibilangnya format gitu, nggak on tempo, jadi dia lepas dulu, solo dulu, breng, improv dulu, nah baru dikasih tempo sama si drummer baru dia masuk gitu. Itu namanya format, nggak on tempo. Banyak banget itu yang pertama. Itu biasanya saya temukan waktu main sama orkestra dan main sama band-band yang profesional. Biasanya bahasa musiknya tuh musikalitas banget gitu, bahasa musik banget gitu, akademis banget. Jadi kita harus enggaknya minimal harus tahu chorus itu apa, verse itu apa, pre-chorus apa. Nah di akhir lagu baru ingat, di akhir lagu biasanya dia bilang koda. Nah koda itu akhir lagu gitu. Jadi kalian minimal seenggaknya harus tahu istilah-istilah teori musiknya gitulah, biar nggak terlalu gitu. Kalau ketika main sama band profesional minimal harus tahu dasarnya itu dulu deh gitu. Terus nah ini yang penting nih, pembahasan yang kedua itu adalah saya kepikiran dari kemarin karena banyak banget komen tentang drum camp. Nah drum camp di sini ada beberapa macam nih. Kalian tentunya udah sering nonton drum camp drummer luar negeri maupun dalam negeri. Dari hasil audionya yang jelek mungkin, yang nggak bagus, sampai yang bagus banget, tapi tetap dalam koridor drum camp gitu. Apa sih drum camp itu? Kalau menurut saya nih ya, kalau ada salah tolong dikoreksi. Drum camp menurut saya itu kamera yang ngerekam khusus untuk fokus ke si drumnya ya. Tapi drummer ini tuh ada yang nodong dari audio kameranya langsung, atau yang kedua ada juga yang langsung minta channel ke mixer, jadi semua instrumen dimasukin ke situ, ada yang gitu. Nah tapi kalau kalian mau pilih antara dua itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa ada dua jenis itu? Mungkin yang pertama nih yang pakai todong kamera, jadi maksudnya audionya seadanya kamera gitu. Itu mungkin karena mereka keterbatasan alat atau prepare-nya yang terbatas. Jadi kebayang dong kalau kalian sekarang festival band cuman bawain 2 atau 3 lagu misalkan, terus setelah kalian main tuh ada band-band lagi. Nah kalian nggak mungkin minta channel ke mixer biar audionya bagus. Betul, sebenarnya harusnya sih ke mixer, cuman kalian kan pengen ada bikin drum campnya kan. Nah terus pengen drumnya yang menonjol, otomatis dia ya udah pakai kamera todong HP gini nih, atau HP atau kamera dari langsung kameranya ya, jadi cuma nangkap drumnya. Mungkin bisa jadi vokalnya kecil, bassnya kecil, atau instrumen-instrumen yang lain kecil. Itu wajar untuk drum camp yang sistemnya todong dari kamera. Jadi kalian jangan heran kalau misalkan denger drum camp yang cuman audionya drum doang, terus bassnya kecil, vokalnya kecil. Nah ini buat teman-teman yang nggak tahu nih, kok suara vokalnya kecil sih, suara instrumen lainnya kecil. Jadi itu wajar, nggak apa-apa, karena si drummer ini fokusnya hanya untuk menangkap suara drum dia aja untuk ditampilkan ke kalian gitu. Tapi ada juga nih yang bener-bener prepare. Ini biasanya untuk konser. Kalau drummernya berbentuk eventnya itu konser, biasanya dia prepare waktunya lama, jadi dia bisa minta channel
terus diatur, minta drumnya digedein. Nah biasanya kan dia pakai in-ear nih monitornya. Nah terus si monitor panggung nggak ada. Nah si channel monitor panggung ini biasanya dipakai untuk ke kamera. Terus minta ke soundman misalkan vokalnya kecilin, drumnya naikin, bassnya setengah aja. Nah itu dia bisa ngatur itu. Tapi otomatis prepare waktunya harus lama dan prepare alatnya juga harus siap banget gitu pokoknya. Nah itu ada 2 jenis itu menurut saya. Jadi ketika kalian nonton drum cam, kalian jangan heran. Tapi sebenarnya saya mengapresiasi teman-teman yang komen tentang drum cam, kok kicknya kurang gede nih, suara vokalnya kurang gede, kecil banget, wajar. Termasuk drum cam saya yang sudah banyak banget diupload itu rata-rata pakai kamera ini nih, todong dari kamera ini. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk minta channel audio ke mixer. Karena apa? Karena di sana satu keterbatasan channel juga gitu. Jadi sesuai kondisi lah. Meskipun saya reguler di OVJ dan stay di situ manggung setiap hari, tapi belum tentu bisa minta satu channel itu. Gitu. Jadi oke, jadi kalian udah ngerti ya untuk drum cam. Menurut saya ada 2. Yang satu todong dari kamera, yang satu prepare dari mixer. Sebenarnya mau drummer Indonesia mau drummer luar negeri juga banyak. Coba kalian perhatiin deh, drummer luar negeri pun yang udah pro, kadang drum camnya nodong dari kameranya langsung. Sering banget ngelihat drum camnya, oh ini nodong dari kameranya. Gak apa-apa, it's okay. Yang penting kita ngedenger jelas suara drumnya. Kan kita kalau nge-search drum cam otomatis yang pengen kita denger drumnya doang kan. Jadi jangan terlalu komplain dengan sound vokalnya kecil, ya wajar karena yang diambil drumnya doang. Kalau kalian nyari drum cam tapi pengen ngedengar vokal ya salah, keywordnya salah, jangan drum cam gitu. Mau drummer, mau bassis, mau gitaris, coba kalian lihat pasti soundnya kalau nggak nodong dari monitor situ atau enggak dari ambience lain. Itu tuh yang sempat kepikir tadi pengen nge-share tentang drum cam seperti itu. Selanjutnya, nah ini lebih ke bukan kewajiban ya, tapi kalian nggak sadar nih. Ketika memilih stick, banyak yang beranggapan saya pakai stick 2B enak, stick 5A enak, stick 7A, 7B enak. Itu relatif, terserah selera, terserah kenyamanan tangan. Stick itu jangan kalian gonta-ganti selama main. Kalau kalian nyaman pakai 5A, 5A terus. Kalian nyaman pakai 7A, 7A terus. Biasanya ukuran yang normal ada 2A, 2B, 5A, 5B, 7A, 7B. Sekarang kan makin variatif tuh. Ada yang 5 AXL, terus ada 55, kalau di Winsen ada 55 apa gitu. Ada 8A sekarang, ada 5HB. Nah, itu banyak banget. Nah, kalian ketika milih stick, kalau udah itu enak, nyaman, ya udah kalian ingat-ingat, oh sticknya ini, panjangnya segini, bahannya ini. Kalau udah nyaman pakai itu, oke pakai itu. Kalau misalkan 5A bahannya hickory, oke. Aku pengen ganti lah pakai yang oak misalkan, jenis kayu oak atau yang maple, gak apa-apa, tapi ukurannya tetap harus yang itu ya, karena nanti ketika kamu ganti ke 7A atau ke 2B terlalu berat, nanti adaptasi lagi itu yang lama. Dan untuk sticking, nah ini nyambung nih, pemilihan stick menuju ke sticking harus pakai stick yang bisa kalian mainin. Itu makanya kalian harus prepare stick minimal 2 pasang, satu untuk sticking, satu untuk manggung, atau kalian bisa punya solusi lebih bagus. Jangan sampai kalian sticking, dari dulu dapat dapat isu katanya kalau sticking pakai stick besi itu bagus katanya. Tapi kalau menurut saya itu salah besar. Kenapa? Karena ketika kamu pakai stick besi, tangan kalian bekerja lebih berat dan otot-otot lebih bekerja keras. Takutnya kalau bahasa Sunda teh misalah seleo kram otot bisa jadi. Karena kalian tangannya nggak sanggup terus kalian maksain. Karena katanya kalau pakai stick besi, ketika kalian sticking pakai stick besi terus pindah ke stick yang kayu bakal jadi cepat. Nggak juga, jangan sampai. Di instrumen lain juga ada basis atau gitaris yang latihannya tuh pakai hand grip buat alat fitness yang digini-gini nih. Itu ada juga, teman sempat beli tuh hand grip, jadi kayak pair, dia tuh latihannya gitu tuh terus tiap hari, tapi pakai buat fitness. Itu juga sebenarnya nggak membantu. Yang lebih real ya udahlah kalian fingering aja di gitar atau di bassnya gitu. Jangan sampai pakai alat yang lebih berat dengan tujuan pengen lebih cepat, pengen lebih powernya kena, tapi kalian nggak memikirkan efeknya. Pokoknya kalau sticking, pakai stick yang bisa dipakai. Jangan sampai sticking diganti katanya pakai botol diisi air, kayak pakai stick besi.
Oke, kalau kalian manggungnya pakai stick besi silahkan. Kalau kalian kaya gitu, mukul sobek ganti, mukul